Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahratul Uyun, NIM 171410086, kelas Ekonomi Syariah 6C. Baiklah, saya di sini akan menjawab soal UAS Manajemen Perbankan. C yang pertama yaitu karakter. Maksudnya adalah melihat bagaimana karakter atau latar belakang calon nasabah atau peminjam yang mengajukan kredit. Kriteria karakter ini akan terlihat dari wawancara yang dilakukan oleh customer service. Dari karakter ini juga dapat dilihat bagaimana reputasi dari calon nasabah atau calon peminjam, apakah memiliki catatan tindak kriminal atau kebiasaan buruk dalam keuangan seperti tidak melunasi pinjamannya. C yang kedua yaitu capacity. Maksudnya adalah bagaimana kemampuan dari calon peminjam yang membayarkan kreditnya. Kriteria ini dilihat dari bagaimana nasabah menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan nasabah tersebut setiap bulannya. Jika pihak bank menilai bahwa nasabah tersebut tidak memiliki kemampuan cukup untuk membayar kredit, maka besar kemungkinan pengajuan kredit yang diajukan oleh calon nasabah tersebut ditolak oleh bank. C yang ketiga yaitu capital atau modal, yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam uang untuk usahanya. Dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki usaha nasabah tersebut, pihak bank dapat sumber pembiayaan yang dimiliki. Selain itu, pihak bank juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan nasabah tersebut untuk kemudian dijadikan acuan apakah memang layak diberikan kredit atau tidak. C yang keempat yaitu collateral atau jaminan. Jadi jaminan ini diberikan atau diberlakukan oleh bank kepada nasabah. Tujuannya itu untuk melindungi bank jika terjadi gagal bayar yang dilakukan oleh nasabah. Idealnya besaran jaminan bersifat fisik ataupun non-fisik itu lebih besar dari jumlah pinjaman yang diberikan atau kredit yang diberikan. Kemudian C yang kelima yaitu condition atau kondisi perekonomian yang bersifat umum atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan oleh nasabah. Jika memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, biasanya bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan kredit. Hal ini terkait kembali dengan bagaimana kemampuan nasabah dalam membayar pinjamannya nanti, yang tentu terpengaruh atas kondisi perekonomian nasabah tersebut. Yaitu prinsip pemberian kredit dengan analisis 7P. P yang pertama yaitu personality. Maksudnya adalah seperti karakter yang di lemma C tadi, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. Kemudian yang kedua yaitu party, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. Kredit untuk pengusaha lemah sangat berbeda dengan kredit untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga, dan persyaratan lainnya yang diberikan oleh bank. Kemudian P yang ketiga yaitu purpose, untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Misalkan tujuan pengambilan kredit yaitu untuk tujuan konsumsi atau konsumtif, produktif, atau tujuannya untuk berdagang. Kemudian P yang keempat yaitu prospek, yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang, apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek,
Bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah. Jadi prospek atau tujuan ke depannya itu ini sangat penting. Kemudian P yang kelima yaitu payment, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur akan semakin baik, sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya. Kemudian P yang keenam yaitu profitability, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank. Kemudian P yang ketujuh atau yang terakhir yaitu tujuannya protection. Protection ini tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi. Di samping penilaian menggunakan analisis 5C dan 7P dalam pemberian kredit, juga diperlukan analisis dari studi kelayakan, terutama untuk kredit yang jumlahnya relatif besar. Studi kelayakan itu antara lain dari aspek hukum, yang merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur, seperti akta notaris, izin usaha atau sertifikat tanah, dan dokumen atau surat lainnya. Aspek yang kedua yaitu aspek pasar dan pemasaran, yaitu aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan di masa yang akan datang. Kemudian aspek yang ketiga yaitu aspek keuangan, merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Dari aspek ini akan tergambar berapa besar biaya dan pendapatan yang akan dikeluarkan dan diperolehnya. Penilaian aspek ini dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Kemudian aspek yang selanjutnya yaitu aspek operasi atau teknis, merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha, dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana prasarana yang dimilikinya. Kemudian aspek yang selanjutnya yaitu aspek manajemen, merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas. Kemudian aspek yang selanjutnya yaitu aspek ekonomi atau sosial, merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha, terutama terhadap masyarakat, apakah lebih banyak benefit atau cost atau sebaliknya. Kemudian aspek yang terakhir yaitu aspek AMDAL, yang merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha tersebut. Kemudian cara-cara pencegahan dari dampak tersebut. Perhitungan nomor 2 ini, jadi kita terlebih dahulu menghitung bunga sebelum pajak yang diperolehnya. Bunga sebelum pajak yang diberikan oleh bank yaitu sebesar 10% per tahun. Jadi kita dapat menghitungnya yaitu dengan cara 10% dikali 300 juta dikali 1 tahun dibagi sebanyak 12 bulan, yaitu hasilnya sebesar Rp2.500.000. Kemudian setelah kita menghitung bunga sebelum pajak, selanjutnya itu kita menghitung pajak. Bunga yang didapatkan tadi sebanyak Rp2.500.000 harus dikurangi dengan pajak yang sebesar 15%. 15% dikali Rp2.500.000, maka hasilnya yaitu Rp375.000. Sehingga bunga bersih yang didapatkan setiap bulan yang diberikan oleh bank kepada Halisa adalah sebesar Rp2.125.000. Dan dalam jangka waktu 3 bulan, Halisa mendapatkan bunga yaitu sebanyak Rp2.125.000 dikali 3, hasilnya yaitu sebesar Rp6.375.000. Secara umum, tujuan manajemen pemasaran bank yaitu ada 6. Yang pertama, membangun permintaan.
Penjualan hanya bisa terjadi bila ada permintaan dari konsumen. Nah, untuk membangun permintaan tersebut, maka dibutuhkan berbagai upaya pemasaran untuk menimbulkan ketertarikan dan rasa penasaran konsumen terhadap barang. Kemudian yang kedua, yaitu membangun kepuasan konsumen. Tidak cukup hanya mendapatkan permintaan saja dari konsumen untuk mencapai target perusahaan. Tujuan selanjutnya adalah untuk membangun kepuasan konsumen dengan cara memahami kebutuhan atau keinginan konsumen, serta mengetahui bagaimana produk dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan dari konsumen tersebut. Kemudian tujuan yang selanjutnya yaitu mendapatkan market share. Tujuan manajemen pemasaran untuk mendapatkan market share adalah mendapatkan progres positif dari market share produk tersebut. Pasar ibarat sebuah kue, dan setiap potongan kue merupakan gambaran market share. Kemudian yang selanjutnya itu mendapatkan keuntungan. Target akhir di semua perusahaan pasti adalah mendapatkan keuntungan, dan setiap perusahaan menetapkan nominal keuntungan yang berbeda sebagai ukuran dari keberhasilan usahanya. Kemudian yang kelima yaitu mendapatkan pencitraan sesuai dari harapannya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pencitraan sesuai dengan harapan. Citra yang baik terhadap produk dan perusahaan akan memberikan efek positif bagi perusahaan, baik dari sisi konsumsi, mitra, investor, dan tenaga kerja. Kemudian tujuan yang keenam atau yang terakhir yaitu menjaga kelangsungan usaha. Pemasaran adalah ujung tombak perusahaan untuk mencapai target penjualan, kepuasan, dan target keuntungan. Itulah alasannya mengapa kelangsungan perusahaan juga menjadi bagian dari tujuan manajemen pemasaran. Konsep-konsep manajemen pemasaran. Konsep manajemen pemasaran diartikan sebagai falsafah bisnis di mana pemuasan kebutuhan konsumen adalah syarat ekonomi dan sosial untuk kelangsungan pertahanan perusahaan. Tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan terhadap apa yang diinginkan oleh konsumen. Oleh karena itu, setiap kegiatan pemasaran dalam perusahaan harus diarahkan untuk tujuan tersebut. Ada 3 elemen penting yang termasuk dalam konsep manajemen pemasaran. Yang pertama yaitu orientasi pada konsumen. Konsep pemasaran yang paling baik adalah dengan menjadikan konsumen sebagai prioritas utama. Itulah sebabnya mengapa dalam strategi marketing selalu mengedepankan konsumen. Dalam pemasaran, biasanya konsumen dianggap raja, dan produsen adalah pelayan yang memberikan kebutuhan raja. Pelayanan produsen dilakukan dengan memberikan berbagai penawaran yang menarik, mulai dari produk terbaik hingga cara pelayanan konsumen. Kemudian konsep yang kedua yaitu perencanaan kegiatan pemasaran. Pengaturan secara dinamis sebagai bentuk penyusunan berbagai kegiatan pemasaran secara menyeluruh. Semua aktivitas pemasaran mulai dari strategi, implementasi, analisis, pengawasan, dan kegiatan lain yang terkait dengan pemasaran harus disusun secara terperinci. Kemudian yang ketiga yaitu kepuasan konsumen. Jadi unsur yang paling penting di dalam pemasaran adalah kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen ini tidak hanya diukur dari kualitas produk saja, tetapi juga bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan.